berjalan mencarimu Tuhan. Lapar kan? Ini mesti target di mana kamu sini? Macet? Macet. Oke, langsung dua makan ya, terus kamu lapar nih. Pagi mau minum bir. Sadian pertama bir Red Label. tadi mabuk di jalan. Berarti di mana? Ku duduk sejenak dalam doa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan Minum dah santai-santai. Kita kalau di seminari tinggi di Rita Piret itu kalau minum ini kan gelas pertama untuk naik darah, gelas kedua untuk meningkatkan persaudaraan, gelas ketiga baru tumpah darah. Sudah berapa gelas tadi ini? Jangan sampai tumpah darah karena darah Yesus sudah ditumpahkan untuk kita ya. Artinya kan jangan sampai 3, lebih dari 3 itu sudah tidak tumpah darah namanya. Jadi ini harus kasih habis. Oke, para frater terkasih, pertama biar kamu kenal dulu saya supaya kalau saya omong nanti kamu paham mengapa saya omong begitu. Pertama, saya Romo Eman, sudah berapa tahun saya jadi imam nih? 18. Usianya 48. Usia kelahiran, usia imamatnya 18. Terus pastor parokinya di sini lebih dari 8 tahun ya. Sekarang tugas saya terkait dengan Romo-Romo ini, calon imam ini kan gini. Saya sudah jadi ketua Unio 2 periode, kan ini calon imam diocesan semua kan. Sejak Munas di Mataloko tahun kemarin, kemudian jadi pengurus Unindo untuk Indonesia. Dan di Unindo itu Bapak Uskup Pangkal Pinang kita angkat sebagai uskup pembina karena Bapak Uskup Pangkal Pinang itu kalau dilihat itu uskup paling mencintai persaudaraan. Jadi waktu kita minta dia berikan 1-2 kata saat kita rapat pengurus di Jakarta, juga waktu dia hadir di Mataloko, dia itu orang paling setia menemani para Romo sampai akhir, Bapak Uskup Pangkal Pinang. Dan pesannya dia, para Romo nomor 1 itu harus mencintai persaudaraan dan saling menjaga persaudaraan. Tidak ada pengorbanan yang lebih besar dari seorang saudara untuk saudara. Kalau Yesus bilang tidak ada sahabat yang lebih daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawa. Dia bilang, saudara terbaik itu cukup traktir teman minum bir. Kan beliau kan suka minum juga kan? Tapi untuk persaudaraan, suka menyanyi juga. Dia punya pantun-pantun kan bagus-bagus semua. Jadi itu Bapak Uskup Pontianak yang juga Bapak Uskup para frater semua. Tapi untuk saya yang paling penting itu entah mau jadi calon imam atau jadi imam, nomor 1 itu persaudaraan. Karena kalau kita berjalan sendiri, repot juga nanti. Karena sendiri-sendiri itu banyak penyusupannya. Dan sekarang kamu berjalan bersama ini untuk saya juga sesuatu yang perlu dan baik untuk tetap dijaga, apalagi kamu rata-rata dari satu keuskupan dan dari satu asal. Jadi ini kebiasaan untuk memelihara persaudaraan dan untuk gereja sinodal kan, gereja berjalan bersama. Waktu Frater Niko bilang mau mampir makan, ya, saya bilang makan kan gampang. Terus gaya lagi Frater Niko bilang nanti kami ganti uang makannya. Masa paroki pastoran besar kayak gini hanya untuk kasih makan pagi kamu tidak bisa. Bilang mampir saja. Nanti kita cari makannya. Tapi untuk saya yang paling penting itu kehadiran kamu mengingatkan saya dulu juga saya pernah frater dan waktu frater pingin jalan-jalan. Tentu rasanya tidak enak kalau kita minta mampir di salah satu tempat atau paroki yang ada romonya dan romonya tidak terima kan
wah tidak enak rasanya. Makanya saya bilang, frater juga adalah bagian dari keberadaan saya dan mengingatkan saya akan perjuangan waktu jadi frater. Sudah mampir saja. Apa yang terjadi dan dialami di sini, terjadilah seperti ini. Ada lidi, ada isi dagingnya. Nanti setelah ini lidi ini kamu pakai tusuk gigi juga, nggak apa-apa. Yang penting asal tidak dipakai untuk saling menusuknya. Kemudian ada ini juga minuman persaudaraan. Tadi saya taruh 3 botol tuh, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Yesus, Maria, Yosef. Jadi untuk meningkatkan persaudaraan. Dinikmati boleh, tidak dinikmati juga lebih baik, nanti saya simpan lagi. Tapi kalau kamu kasih habis juga, itu kan kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Aku mengutus kamu kemana-mana, masuklah di setiap tempat atau rumah, makan dan minumlah apa yang dihidangkan kepadamu. Berilah salam dan berkat. Kan salam tadi sudah, no? Berkatnya juga sudah? Belum? Sudah tadi. Kami sudah misa untuk frater mereka, karena kami tahu frater pasti ini misa harian hari ini. Kami sudah bawa dalam misa. Itu kan bagian dari Idul Adha juga. Mengorbankan misa untuk frater-frater bisa berjalan dengan selamat. Kemudian pesan dari saya begini. Seperti kata Pak Denny, tadi di dalam dia bisik-bisik, ini kaum tertabis, ini kaum terbaptis. Lalu saya komentar dia, ini kaum terpotong. Karena tidak sampai tabisan. Ya, kaum apapun kita, namanya semua panggilan hidup. Sekarang saya melihat ada beberapa teman ex-frater dan bahkan ex-romo di Denpasar. Saya rasa mereka lebih romo dari romo lagi pelayanannya. Kan bagus, yang penting. Tapi kalau memang kita bisa mengambil jalan yang khusus ini dan spesial ini, jauh lebih baik. Kenapa? Ya, kalaupun kita botak, tidak secepat Romo Denny kan? Kenapa? Nanti kalau sudah berkeluarga, banyak sekali hal yang dipikirkan oleh kepala yang sama. Kalau jadi imam, tidak ada banyak hal yang dipikirkan. Ada hal-hal yang mengganjal, itu kan kita sudah ajarkan orang. Tidak mungkin sampai ke Golgota tanpa melalui jalan salib, kan? Kita juga selalu percaya di balik penderitaan ada rahmat. Ya, itu namanya kehidupan, jadi ada gelombang-gelombangnya. Maka menjadi imam juga kita harus berjalan dalam gelombang-gelombang. Kalau orang ME bilang itu namanya gelombang cinta panggilan. Ada pasang dan surut. Ada saat di mana kita semangat, ada saat kita tidak semangat. Saya sendiri aja dulu, ketika baru masuk tingkat 1, sudah mau minta keluar. Waktu itu saya rasa pusing-pusing tuh. Saya minta di pembina, berhenti dulu. Karena banyak tingkat 1 mau naik tingkat 2 nih ya. Tapi mereka tidak mau lompat ke tingkat 3 dan tingkat 4. Kayaknya selera naik semua ini. Tidak mau selera lompat. Waktu itu saya rasa macam pening begitu, apalagi belajar filsafat dengan dasar-dasar. Terlalu banyak belajar dasar, jadi pusing dulu kita punya kepala. Tapi kemudian romonya bilang, coba bertahan, berdoa. Bertahan berdoa dan hasilnya jalan terus. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman dalam perjalanan dan saya yakin frater pasti sudah dan akan mengalami semuanya. Ya, apapun bentuk tantangan dan kesulitan, namanya kalau itu diberikan oleh Tuhan, itu adalah cambuk jalan untuk kita makin dimatangkan dan dimantapkan, baik dalam perjalanan panggilan juga dalam mempertahankan panggilan. Saya sendiri sudah 18 tahun jadi imam, ini kan bukan malaikat yang dipanggil kan, kita tetap manusia. Jadi Santo Yohanes Maria Vianney itu selalu bilang begini untuk kita refleksikan. Kenapa tidak suruh Bunda Maria aja jadi imam? Kenapa tidak suruh malaikat saja jadi imam? Kenapa harus manusia yang tidak sempurna? Mau tahu jawabannya? Kalau Bapak Uskup kami itu bilang gini, kita itu manusia berdosa dan kita juga perlu berdosa supaya kalau kita memberikan pengampunan kepada orang, kita paham rasanya menjadi orang berdosa. Itu maksudnya. Jadi manusia yang lemah dan rapuh dipanggil tuh supaya kita ketika menemui umat yang sama, kita paham bahwa memang begitulah hidup manusia. Tidak ada yang sempurna. Yang paling sempurna itu ketika apa? Selalu memasrahkan semuanya ke dalam rencana dan penyelenggaraan Allah. Sehingga frater-frater pesannya, jalani saja, jangan paksa diri, jangan paksa kemampuan. Namanya kalau Tuhan panggil pasti jadi. Saya dulu waktu sudah praktek, sempat saya 2 jam saya tuh adu argumen dengan Bapak Uskup. Apa isinya tidak perlu frater tahu ya. Hanya untuk bahas tentang konsep pastoral. Beliau doktor, saya cuman frater top. Jadi lama kita baku adu argumen. Hasil akhirnya Bapak Tua bilang ini, kalau gitu frater jangan minta pindah di paroki top tahun kedua, minta keluar 1 kali aja. Untuk seorang frater gitu kan pukulan itu.
Uskup yang bilang, kalau frater rasa tidak mau, ya keluar saja, jangan lanjut. Tapi saya tetap lanjut. Karena dulu waktu itu saya praktek di seminari Tuke, tahun pertama. Setelah itu tahun kedua saya minta di paroki, karena saya bilang, Bapak Uskup, kalau saya jadi imam untuk di seminari, saya sudah bisa bangun sampai tidur malam sudah teratur. Orang yang dihadapi juga sudah bisa dipelajari. Tapi kalau satu saat saya tugas di paroki, apalagi Keuskupan Denpasar dengan tingkat masalah dan kehidupan paroki yang sangat kompleks, saya kan butuh pembelajaran. Terus saya mau tahun kedua saya praktek di paroki. Bapak Uskup ternyata tidak kasih. Dia bilang, saya sampai jadi uskup di seminari terus juga. Saya bilang, itu kan Bapak Uskup, bukan saya. Tapi sudahlah. Akhirnya beliau mengatakan begitu. Sudah, saya kembali ke seminari, jalani lagi. Karena saya pikir, Bapak Uskup kan cuma media. Kalau memang Tuhan mau panggil saya, pasti akan saya tetap jalan terus. Setelah itu lanjut. Selesai top tahun kedua, saya minta pulang duluan karena selesai praktek, mama saya sakit. Lagi Bapak Uskup bilang, kalau gitu kau jangan lama-lama di kampung, kembali lagi di Denpasar. Lagi saya bilang, ngapain Bapak Uskup, orang sudah mau kembali ke seminari tinggi. Bilang, tidak, jangan lama-lama. Saya juga kalau pulang kampung, 1 minggu aja di kampung, habis itu orang tua usir. Saya dalam hati, beda kita punya orang tua ini. Dalam hati. Saya cerita ini karena biar ada maknanya untuk frater. Kebetulan beliau juga sudah meninggal, jadi bebas toh kita cerita. Dia kemudian menabiskan saya menjadi yang paling bungsu, setelah itu dia meninggal. Monsinyur Vitalis Jebarus. Jadi ceritanya, dia bilang, Romo pergi 1 minggu pulang, lihat mama sakit, kembali ke Denpasar. Denpasar dengan Manggarai ini jauh, belum lagi biaya. Ya, saya bilang, iya Bapak Uskup, saya pulang, saya tidak kembali lagi. Saya pasrah sudah, kalau mau saya jadi imam, ya nanti tetap dikasih rekomendasi, kalau tidak, sudah saja. Saya kembali ke seminari tinggi, tidak kembali lagi ke Denpasar. Nah, waktu mereka rapat di seminari tinggi, Bapak Uskup sign waktu itu jadi preses. Karena saya ketua tingkat 6-nya dan ketua untuk frater Keuskupan Denpasar. Lalu saya disuruh pergi jemput Bapak Uskup ini di bandara. Saya kan lagi takut bertemu dia karena saya sudah tidak menghilang gitu, tidak kembali lagi ke Denpasar. Ya sudah, dalam keadaan kegalauan pergi ke bandara jemput. Begitu sampai di bandara, dia tepuk ini, lalu dia bilang, frater bagaimana? Sudah siap habis? Oh, jadi sudah ini. Jadi dia lupa semua yang terjadi. Langsung saya pikir sudah jadi, tidak ada lagi pikir yang sudah siap Bapak Uskup. Akhirnya saya ditabiskan 4 Oktober 2006 di Kute. Di Kute waktu itu gereja pertama, gereja ber-AC pertama, dan sayalah yang ditabiskan seperti selebriti di situ. Kenapa? MC-nya Debbie Sartian, penyanyinya Edo Kondologit ditabiskan sendiri. Pokoknya ditabiskan kayak selebriti. Sudah, itu semua hadiah dari Tuhan setelah melalui jalan-jalan pincang tadi itu. Nah, untuk frater kan gini, ini kan saya cerita pengalaman frater, karena frater juga masih frater. Saya tidak mau cerita pengalaman imam, nanti tunggu jadi imam, mungkin kita ketemu lagi, baru kita bercerita bagaimana lika-likunya menjadi seorang imam selama beberapa belas tahun. Kamu juga pasti punya banyak pembina, punya banyak kakak-kakak Romo, tapi intinya dari saya begini, jangan paksa kehendak, tapi perlu percaya diri dan percaya pada Tuhan yang memanggil. Itu saja. Yang lain nanti Tuhan yang atur, umat pasti dukung, keluarga pasti mendukung. Intinya, jadi imam itu spesial, gitu aja. Apa spesialnya nanti tanya di pembina masing-masing. Setidak-tidaknya sepintas kamu bisa melihat yang saya katakan dalam nada guyon. Saya dengar Pak Denny, Romo Denny. Pak Denny umur berapa sekarang ya? 44. Saya 48. Siapa yang kelihatan lebih tua? Ya, itu hanya mau menggambarkan tantangan jadi imam jauh lebih mudah daripada tantangan hidup berkeluarga. Banyak sekali masalah ini, seksi keluarga mereka ini. Banyak sekali tantangan hidup berkeluarga, dan dalam waktu tertentu kemudian saya berpikir, untung tidak jadi bapak keluarga. Karena kalau tidak, akan bergulat dengan banyak perasaan, banyak pikiran, banyak masalah. Kalau jadi imam, kita cuma berhadapan dengan mungkin kusuk kasak dengan atasan, kusuk kasak dengan sesama, berhadapan dengan beberapa umat yang mungkin tidak suka dan tidak menerima. Itu kan biasa saja. Selalu saya bilang begini, Yesus punya 12 rasul, 1 jadi pengkhianat. Kalau kita melayani di umat paroki, ada 100 orang umat, 10 pengkhianat, normal. Kalau umatnya 1.100 pengkhianat, normal.
Karena kalau Yesus punya 12 rasul, 1 pengkhianat, normal. Berarti 22 rasul harus 2 pengkhianat. Gitu terus kelipatannya. Jadi kalau kemudian kita menemukan orang-orang yang mungkin tidak suka, tidak simpati, atau bahkan menolak kita, sudahlah, orang Yesus juga ditolak, bahkan dianggap tidak waras oleh keluarganya. Karena yang paling penting apa? Tetap memwartakan sabda, tetap berjalan sesuai dengan keadaan kita, apa adanya, jangan paksa diri, jangan paksa kemampuan, tidak perlu juga menampilkan diri lebih-lebih, apa adanya saja, dan jadilah seperti rokok ese ini. Kan tadi saya bilang ini rokok filsafat. Ese ko ese, saya berada seperti apa adanya, gitu ya. Kemudian di sini ada tulisan, kalau mau ada perubahan harus dipencet. Kan memang begitu, kalau ada perubahan harus dipencet. Kita start mobil harus pencet, baru ada perubahan. Hidup juga gitu. Jadi frater juga, kalau frater mau berubah, pembina harus pencet. Jadi harus pencet-pencet, klik. Dan kemudian yang paling penting jadi agen perubahan. Kita berada untuk membawa perubahan. Itu paling penting. Dan untuk menjadi pribadi yang membawa perubahan, harus menjadi diri sendiri. Nanti di rokok yang lain tuh biasanya atau di dalam mungkin ada tulis gini, be yourself. Itu di rokok ini. Kenapa saya suka rokok ini? Walaupun secara kesehatan tidak sehat, tapi saya suka falsafahnya. Jadi, ese, be yourself, dan jadilah pribadi yang membawa perubahan untuk sesama. Dan saya rasa cara paling baik untuk mengubah dunia dan sesama itu dengan menjadi imam. Terima kasih sudah mampir di sini. Tetap semangat untuk berjalan. Tetap percaya diri, percaya kepada Tuhan, karena sekali Tuhan memanggil dan jatuh cinta pada kita, selamanya Tuhan akan menjaga kita walaupun kita lemah, rapuh, tak berdaya, dan berdosa. Mungkin inilah makanan utama yang bisa kami siapkan dari Santo Petrus Negara ketika frater-frater mampir. Karena yang frater makan sekarang sentar buang di pompa bensin, selesai. Tapi setidaknya apa yang Romo katakan ini bisa menjadi bekal berharga untuk frater ke depan dalam menapaki panggilan. Oke? Sekian dan terima kasih. Lanjutkan botol gelas kedua, ketiga untuk persaudaraan. Terima kasih. Sudah.
siang Romo, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Kenalkan, nama saya Yofan Supuha, yang bisa dipanggil Bapak Advent. Saya berasal dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Menjalin. Waduh, semua ada di Paroki. Saya memulai pelajaran saya dari Tomang, Depok, tahun Rohani, tahun dan sekarang menjalani masa pembinaan di malam. Saya pada 31 Desember. Ada terima kasih. Masih udah 3 bulan ya. Nggak ada yang mau lompat gitu. Mau naik saja, mau lompat. Perkenalkan, nama saya Prasetya Putri, berasal dari Paroki Santo Petrus Karang. Saya pendidikannya di Tomang, terus sekarang punya 2 di Indonesia. Selamat siang Romo, saya Satya Dipas, saya datang dari Paroki Santo Terakhir, harus terkenal ya. terkenal ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Untuk. Saya sekarang sudah menyelesaikan studi di Malang. Sekarang saya akan mencoba di Timor. Paroki saya dari Paroki Santo Petrus Karangan. Oke, terima kasih perkenalannya. Dua orang itu. Jadi partner juga. Terima kasih ya untuk perkenalannya. Ini ada Pak BPI kami, Pak Ayu juga namanya. Ini Pak Ayu, ada Pak Ayu. Pak John dari sisi keluarga. Ini dari Pak Coba. Nah, ini BPI. Jadi ya silakan mampir kalau kesini. Ini Romo Eman, kita tahu kan? Ya Romo Eman nanti masih masa dua kata-kata bernasihat. Ya, ya itu dari kami. Kita, kalau saya sendiri dari Kalimantan Barat, kita sama ternyata kan ketemunya di Bali kan. Ya, sama. Tapi baru-baru ini harus semangat ya. Sebanyak yang dari kelas 1. Mas yang kedua ke kelas 3. Yang top, nah ini Pak Topnya gimana? Belum tahu. Berapa orang yang top? 2 sama. Dulu di Pemangkat Top. Di situ baru saya tahan. Di sana dia top. Beda kelas beda terakhir berarti. Saya kan malam. Gimana penyelesaiannya? Tadi dibagi 2. Oke ya, selamat berjuang. Silakan lanjut lagi. Ini sama-sama. Jangan ngomong dibilang. Tidak penting tadi. Bisa aja saya bilang dulu. Dan gitu kenalan. Tidak ada yang spesial biasanya. Karena kita baca lagi ya. Nanti biar ngomong apa lu apa itu mas. Jangan sedikit pak. Kalau anak-anak silakan Pak.
bahagia bersama Ayu. Itu yang mungkin yang bisa sampaikan. Kalau ada waktu mampir sini atau kalau pas jalan-jalan kemana gitu, tetap saya orang Jawa. Saya naik ke tingkat 2, saya anak 2. Sama-sama juga, tapi saya anak juga. TV3. Ada mungkin satu tambahan dari Nasir juga. Terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya mewakili teman-teman Keuskupan Agung Pontianak pertama-tama mengucapkan terima kasih banyak atas sambutannya, keramah tamahannya terhadap kedatangan kami pada siang hari ini. Bagi kami ini adalah satu perjumpaan yang penuh rahmat, penuh kasih, karena kita bisa berjumpa pada kesempatan ini sehingga kita kemudian bisa saling mengenal satu sama lain. Kami juga mengucapkan terima kasih, limpah terima kasih begitu atas hidangan yang telah disediakan, juga atas wejangan-wejangan yang telah diberikan kepada kami. Tentu saja apa yang telah diberikan, entah yang tampak secara material maupun kemudian yang Romo Bapak Ibu berikan kepada kami, satupun rasanya tidak ada yang tidak bermanfaat begitu. Kalau tidak bermanfaat hari ini, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, dan bertahun-tahun ke depan akan bermanfaat begitu. Nah, lalu setelah ini kami akan melanjutkan perjalanan ke villa yang sudah kami rencanakan. Kami mohon doa Romo, Bapak Ibu, semoga perjalanan kami dan dinamika kami selama beberapa hari ke depan di tempat ini di Bali boleh berjalan dalam keadaan lancar, sehingga kemudian kami juga ketika kembali ke rumah bisa membawa 1-2 hal yang kiranya tambah semangat, tambah semangat. Lalu membawa 1-2 hal yang bermanfaat untuk mendukung panggilan kami. Lalu Romo, kami juga punya satu bingkisan kecil untuk Romo. Mohon Romo berkenan untuk menerimanya. Kami Ini Romo, kami mohon Romo berkenan. Disaksikan oleh para dewan. Iya. Terima kasih banyak ya. Iya Romo, terima Ini kasih banyak. kamu tahu kayak masuk kandang banteng nih ya. Merah. Iya, ini kandang banteng Romo. Kandang banteng. Iya. Padahal kita sudah mau change ini. Iya. Terima kasih ya. Iya Romo, terima kasih banyak juga. Dewan jangan ngiler ya. Enaknya jadi pastor. Jadi begitu saja Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Sekali lagi kami mengucapkan dari kedalaman, dari lubuk hati kami yang paling dalam, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada waktu, berkunjunglah ke Pontianak, rumah kami selalu terbuka gitu. Ya, terima kasih. Ya. Itu saja, terima kasih. Silakan protokol lanjut. Tidak, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas perjalananmu pada hari ini, karena berkat-Mu lah kami bisa sampai di paroki negara ini dengan keadaan sehat dan selamat. Tuhan, dan berdoa juga kami yang ada di sini senantiasa berdoa Kudus-Mu, sehingga kami sampai satu keluarga yang baik. Tuhan, di depan kami telah tersedia hidangan
baik bagi kami. Kami juga berdoa untuk mereka yang telah menyiapkan dan menikmati negara, dan terkhusus untuk Romo Eman yang telah menyiapkan hidangan dan sambutan yang hangat untuk kami. Semoga menjadi berkat untuk kami semua. Namamu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sini, masuk. Ini dewa-dewa ini. Baik. Sehat? Ya, mereka ada mengira di Cilapu tapi belum selesai itu. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Doakanlah kami ya Santa Bunda. Marilah Iya kan? Gue tinggal di studio nih. Makan juga pasti dia punya tempat makan gratis. Oke. Kayak pemain bola, kamu tim Euro di Euro. Berjalan mencarimu Tuhan, dalam benak dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan. Ku cari dan ku cari, ternyata Engkau ada di hatiku. Begitu sejuk nyaman rasanya, manakala ku duduk sejenak
mencarimu Tuhan, dalam benak dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku, dalam hening doaku. Ku berjalan mencari-Mu Tuhan, dalam benak dan tiada henti. Ku ingin mendapat kasih-Mu Tuhan, ku cari dan ku cari. Ternyata Engkau ada di hatiku, begitu sejuk nyaman rasanya. Manakala ku duduk sejenak dalam doa, ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cinta-Mu dalam hening doaku.
cari dan ku cari, ternyata engkau ada di hatiku. Begitu sejuk nyaman rasanya, manakala ku duduk sejenak dalam doa. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran hidupku. Ku cari dan ku dapat cintamu dalam hening doaku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku dapat ku rasakan kesegaran